Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas atau membuat informasi tentang aplikasi Canva. Apa itu Canva? Kita kunjungi dulu untuk website Canva-nya dengan mengetikkan canva.com. Ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses canva.com. Aplikasi Canva merupakan aplikasi yang dibuat untuk membuat desain, kemudian tampilan multimedia yang berbasis website. Jadi tidak berbentuk aplikasi seperti halnya CorelDRAW, Photoshop, atau software desain lainnya. Jadi Canva ini kita cukup terhubung dengan internet, kemudian kita bisa mengakses secara online. Ini adalah tampilan awal dari Canva. Canva ini dianggap sebagai website multimedia atau desain grafis yang sangat komplit, dianggap lebih komplit daripada software sebelumnya atau aplikasi-aplikasi sebelumnya. Dan di sini juga tersedia hampir 7.000-an lebih template desain yang bisa digunakan. Untuk menggunakan software Canva ini atau website Canva ini, kita bisa melakukan pendaftaran secara gratis. Nanti ada versi pro dan juga versi personal atau yang gratis. Untuk melakukan pendaftaran, kita tinggal daftar secara gratis. Di sini saya sudah mendaftarkan email saya tinggal melanjutkan saja. Misal kita lakukan pendaftaran dengan email yang terhubung di sini. Jadi saya daftarkan email saya, nanti akan tersambung otomatis ke Canva. Nah, ini dia setelah kita masuk dengan email kita sendiri. Jadi ada email yang tersambung di sini yang bisa digunakan untuk mendaftar akun atau di website Canva ini. Canva memberikan banyak fitur atau menu yang bisa digunakan. Misalnya kita mulai dari yang paling atas di sini, sorotan untuk desain. Misalnya di sini kita punya dokumen visual, PDF, presentasi, dan bagan serta editor PDF. Kemudian juga ada foto dan video. Kemudian untuk printing ya, ada kaos, kalender, label, dan seterusnya. Kemudian untuk dunia bisnis juga sangat membantu, misalnya dalam pembuatan konten, komunikasi, presentasi, kemudian untuk dunia pemasaran dan iklan. Kemudian juga bisa menggunakan integrasi dan aplikasi. Jadi Canva ini banyak kelebihannya, di mana dia juga terintegrasi. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian di bidang pendidikan juga sekarang sudah mulai semarak dengan aplikasi Canva, baik untuk guru dan sekolah, siswa, kemudian sumber daya, dan kita juga bisa membuat kelas di Canva ini, serta ada integrasi LMS, pembelajaran berbasis website, serta di perguruan tinggi. Kemudian untuk versinya kita bisa versi free ya, jadi siapapun boleh menggunakan, namun ada batasan-batasan tertentu di mana template-templatenya tidak bisa digunakan. Ada juga yang versi berbayar atau pro, serta nanti juga bisa menggunakan tim. Jadi kita bisa bergabung, beberapa orang bergabung dalam satu aplikasi atau satu akun untuk bekerja secara bersama-sama.
foto dari yang paling atas. Kemudian kita gilir ke di bawahnya menu rumah ini, home. Ada proyek. Proyek ini digunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan kita dalam bentuk folder atau mungkin file. Misalnya di sini saya buat folder latihan dasar Canva. Kemudian kita bisa berbagi dengan yang lainnya atau dibuat untuk sendiri. Nah, sehingga di sini ada folder atau muncul latihan dasar Canva. Kemudian kita bisa membuat folder-folder yang lain sehingga nanti bisa memudahkan penyimpanan hasil desain atau hasil karya multimedia kita di sini. Itu untuk proyek. Kemudian ada menu template. Nah, ini menu template ini sangat banyak sekali. Template itu adalah bawaan dasar yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita. Misalnya di sini untuk semua template, yang pertama ada template untuk bisnis. Nah, untuk bisnis di sini ada template dokumen, presentasi, kemudian papan tulis, kartu nama, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan. Bahkan di sini ada grafik, kemudian ada kalender, resume, di mana kita bisa menggunakan template-template ini kemudian mengeditnya. Misalnya kita pilih template untuk kalender. Kita klik kalender, maka di sini sudah tersedia template-template kalender yang bisa kita edit. Nanti di bagian-bagian pembahasan-pembahasan yang lain nanti kita akan spesifik untuk membuat kalender. Misalnya seperti itu. Kemudian di bisnis tadi sudah banyak sekali, ada situs web juga, bahkan kita bisa membuat website di Canva. Jadi ini sangat terobosan yang luar biasa karena kita dengan mudah bisa membuat website di Canva serta domainnya bisa menggunakan domain Canva. Kemudian ada grafik dan yang lain sebagainya. Nanti bisa kita gunakan. Itu untuk template bisnis. Kemudian ada template untuk media sosial. Template media sosial ini memang diperuntukkan untuk kita yang ingin membuat postingan-postingan seperti di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi kita dimanjakan dengan adanya template-template ini. Jadi kita tinggal menggunakan saja template-templatenya, kemudian kita edit, kemudian kita posting di berbagai sosial media. Kemudian ada template juga video. Jadi tidak hanya desain 2 grafis, di Canva juga menyediakan fitur tentang video, di mana kita bisa mengedit video, membuat video baik untuk komputer maupun dengan HP. Video-video ini juga bisa kita gunakan untuk membuat konten atau membuat tutorial atau pendidikan lainnya, atau untuk pembelajaran, atau juga bisa digunakan untuk pembuatan iklan untuk promosi produk misalnya seperti itu. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, dalam dunia marketing, misalnya di sini ada template kartu nama, kemudian ada selebaran, pamflet, kemudian ada logo, poster ya templatenya, kemudian ada brosur. Jadi kita mau buat brosur, tinggal ada templatenya, kemudian tinggal kita edit dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada buletin dan juga infografis. Itu dari segi pemasaran. Kemudian ada cetakan kostum. Nah, kita bisa membuat cetakan-cetakan yang printable atau mock up. Jadi kita bisa membuat misalnya desain kaos,
nanti akan terlihat seperti apa kalau desain. Ini sudah ada template-templatenya semua, jadi kita bisa menggunakan template ini untuk mendesain kaos, cetakan kanvas, kemudian gelas mug seperti ini, kemudian ada label, spanduk, dan bahkan sertifikat-sertifikat. Itu untuk cetakan kostum. Kemudian ada lagi yaitu kartu dan undangan. Jadi kita kalau ingin membuat undangan atau kartu identitas juga bisa menggunakan Canva. Di sini juga ada template-nya. Ini dia template-template yang bisa digunakan. Jadi kalau kita ingin membuat undangan misalnya, di sini sudah ada desainnya, tinggal kita gunakan, kemudian kita edit dan di print atau di cetak. Kemudian ada yang terakhir yaitu adalah pendidikan. Di pendidikan ini kita bisa membuat presentasi pendidikan, kemudian video pembelajaran atau pendidikan, kemudian juga bisa menggunakan papan tulis online nanti, kemudian juga ada poster kelas, lembar kerja, kemudian flashcard, papan cerita, komik strip, dan juga ada buletin-buletin sekolah atau kelas. Itu pendidikan, sangat banyak sekali. Itu untuk template. Jadi template-template yang disediakan sudah sangat memadai menurut saya ya. Jadi di sini ada media sosial, video, pemasaran, marketing, undangan, pendidikan, semuanya ada. Jadi ini merupakan evolusi dari atau solusi untuk dunia multimedia. Canva ini merubah para desainer-desainer untuk beralih ke aplikasi Canva. Selanjutnya di sini juga ada foto. Jadi ada stok-stok gambar yang bisa kita gunakan untuk mendesain. Kita tinggal menggunakannya, jadi tinggal dikolaborasikan dengan inspirasi desain kita. Kemudian ada icon ini bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah selain template, ada di sini adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini yang membuat Canva itu menjadi semakin berkembang atau semakin diminati para desainer dan para pembuat multimedia. Karena di sini banyak aplikasi yang terintegrasi di Canva yang bisa kita gunakan dalam memudahkan pekerjaan kita. Misalnya ada yang pertama, saya review sedikit, ada teks ke gambar. Kita bisa membuat gambar hanya dengan mengetikkan teks. Kemudian juga kita bisa membuat market ini untuk sebuah produk. Ini juga ada aplikasinya tersendiri yang bisa digunakan di Canva. Di sini juga ada DID AI Presenter. Jadi ini berbasis artificial intelligence untuk membuat suara dan orang yang berbicara untuk presentasi itu dari AI. Dan masih banyak sekali untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi di dalam Canva. Ada Typecraft, kemudian ada SoundDraw, ya, Move AI, ya. Jadi semuanya ini hampir menggunakan artificial intelligence. Nah, itu terkait dengan aplikasi yang terintegrasi di dalam Canva. Jadi dengan adanya Canva ini, maka saya yang dulunya juga menggunakan CorelDRAW atau mungkin aplikasi desain grafis yang lainnya seperti Photoshop, saat ini sudah beralih ke Canva karena memudahkan kita dalam membuat desain atau karya multimedia, serta menjadikan kita lebih efektif dan lebih cepat dalam membuat karya.